Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu walaupun lewat video, yaitu mempelajari pelajaran akidah akhlak. Tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak, para siswa kelas 4-1 Kota Dumai? Ustadz berdoa agar kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas yaitu bab yang ketiga pada pelajaran akidah akhlak, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak sekalian, kompetensi dasar pada pembelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah ini adalah yang pertama, menerima kebenaran adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan nabi pembawa risalahnya. Nah, kemudian yang kedua, menunjukkan sikap teguh pendirian dan amanah setelah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mengkomunikasikan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala beserta nabi yang membawa risalahnya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat dulu peta konsep ya tentang pelajaran materi apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kita pada kali ini. Yang pertama adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang selanjutnya mengenal kitab Allah. Kemudian meyakini kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak sekalian, iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi yang dipilihnya. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi, ya ini berisi tentang apakah yang disebut dengan keimanan, dengan tauhid, berisi tentang hubungan manusia dengan Allah, berisi tentang hubungan manusia dengan manusia, bahkan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, berisi tentang pendidikan, berisi tentang ibadah, berisi tentang muamalah, bahkan berisi tentang hidup, bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Ini di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tercantum di dalamnya. Nah, anak-anak sekalian, tahukah anak-anak sekalian, ada berapa kitab yang wajib kita imani? Sebagaimana kita ketahui bahwa beriman kepada kitab Allah itu adalah merupakan rukun iman yang keberapa? Iya, rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala.
Rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kemudian rukun iman yang keenam, beriman atau percaya akan datangnya, akan adanya qadar baik dan qadar buruk. Nah, ada berapa kitab yang wajib kita imani? Ayo, siapa tahu? Ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kitab apa? Ya, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab apa? Kitab Taurat. Kepada Nabi siapakah kitab Taurat ini diturunkan? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, kemudian yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak sekalian, apa-apa saja isi atau kandungan yang terdapat di dalam kitab-kitab ini, nah, kita akan lihat. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Apa itu berhala? Berhala bisa berupa patung yang dibuat oleh manusia, yang terbuat dari, ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu. Kemudian mereka sembah. Ini tidak boleh. Kemudian Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab Zabur. Kepada siapa tadi kitab Zabur diturunkan? Iya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Berisi tentang, ya, ini beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur juga merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kepada siapa tadi kitab Injil diturunkan? Iya, kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab Injil ini adalah kitab Injil berisi tentang, yaitu membenarkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya. Jadi artinya kitab Injil ini bukan menentang, bukan menolak, justru menjelaskan, memperkuat tentang ajaran-ajaran pada kitab-kitab yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang keempat, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan juga berisi tentang petunjuk untuk keluarga, pendidikan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan bahkan ekonomi pun di dalam Al-Quran ini ada dijelaskan. Nah,
untuk pertemuan kita pada kali ini. Ini beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.